Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reddy Wulianta Mazul Effendi dengan NIM 2202935. Baik, di sini langsung saja untuk tutorial bagaimana cara memasukkan ataupun menambahkan menu login atau tampilan login ke dalam VBA Excel ini. Langkah pertama, kita dapat membuka aplikasi Excel. Lalu mencari file Excel yang akan kita tambahkan menu ataupun tampilan login dari Excel tersebut. Di sini saya menyimpannya pada menu folder musik dan ini kelompok 1 peminjaman buku pustaka. Lalu open. Nah, ini merupakan tampilan dashboard ataupun menu utama dari project kelompok 1 kami, di mana nantinya kami akan membuat tampilan awalnya saat membuka aplikasi ini itu adalah tampilan login, di mana terdiri dari username ataupun nama pengguna dan juga ada password ataupun kata sandi, sehingga yang bisa mengakses aplikasi ini adalah orang yang tahu apa kata sandi ataupun dan nama pengguna dari untuk aplikasi ini. Baik, langsung saja kita akan mulai untuk membuat tampilan loginnya. Yang pertama kita akan menambahkan di bagian bawah sini untuk sheet baru, di mana isi dalam sheet ini itu digunakan nanti untuk tampilan menyimpan data-data siapa saja yang akan mendaftar untuk membuat ataupun meng-create username dan juga password loginnya nantinya. Pertama mungkin ada nama, lalu ada email, lalu telepon, dan di sampingnya ada password. Mungkin ini saja dulu. Nah, di sini kita akan tambahkan ya, format selnya mungkin yang seperti ini. Oke, berarti di sheet 1 ini. Dan kita akan ganti nama, rename menjadi login. Lalu kita akan coba masuk ke bagian developer dan juga bagian visual basicnya untuk melihat VBA-nya. Nah, di sini yang tampil terlebih dahulu itu adalah form utama tadi, sehingga kita akan menambahkan sebuah form baru, di mana form baru itu tuh digunakan untuk membuat sebuah tampilan login. Caranya, dan di sini sudah saya siapkan tampilan login baik dalam bentuk versi Inggris ataupun dalam bentuk versi bahasa Indonesia. Kurang lebihnya seperti ini nanti akan tampil ketika kita membuka suatu file Excel yang telah kita masukkan kode dan juga ini dalamnya, sehingga tampilan yang keluarnya adalah tampilan selamat datang ini. Lalu jika tidak ada maka dapat dibuat akun baru. Tampilan keduanya adalah buat akun baru bagi yang belum ada nama pengguna dan juga kata sandinya. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita masuk ke dalam VBA-nya, lalu kita tambahkan, klik insert, lalu tambahkan user form. Nah, user form. Nah, di sini kita mungkin akan menyesuaikan untuk ukuran layarnya. Lalu user form ini mungkin kita akan mengganti di bagian captionnya untuk di bagian ini. Itu adalah daftar akun, misalnya daftar akun. Oke. Dan kita akan mengcopy tampilan yang telah kami rancang ini. Caranya itu tinggal di klik kanan dan ini sudah di grup semuanya. Ya, sudah di grup. Atau mungkin bisa seperti ini untuk agar tercopy bagian semuanya. Lalu klik kanan dan pilih copy.
Selanjutnya kita masuk ke bagian VBA-nya dan kita mencari yang namanya picture. Nah, ini lalu kita Ctrl V ataupun pastekan untuk desain gambar tadi. Selanjutnya kita dapat menyesuaikan ukuran dari tampilan yang akan ditampilkan nantinya. Misalnya seperti ini. Itu ukuran tampilannya. Dan bisa juga diatur dengan menggunakan ini picture size mode ya. Itu bisa juga dengan tampilan ini biar lebih pas ke samping dan lebih rata kanan dan kirinya. Mungkin segini. Kita coba runkan. Nah, tampilan yang keluar adalah seperti ini nantinya. Lalu kita akan masuk ke user formnya. Lalu untuk selanjutnya kita dapat menambahkan user form baru untuk menu loginnya atau menu masuknya. Caranya sama seperti tadi, yaitu insert lalu ke user form ya, user form 2. Dan di sini kita akan mengcopy terlebih dahulu yang pada bagian tampilan awal masuknya. Caranya bisa seperti tadi, tinggal di blok lalu di copy dan masuk ke VBA-nya, lalu cari pada user form 2 ini yang namanya picture. Nah, ini. Lalu kita tempelkan sehingga tampilannya akan berubah seperti ini. Kita dapat menyesuaikan layarnya mau rata ataupun kanan kiri, dan kita coba jalankan. Tampilan yang keluar adalah seperti ini. Lalu kita akan pergi lagi ke sini. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan untuk kode pengetikan di bagian sininya. Misal pada menu user form 1 ini atau daftar akun ini, kita dapat menambahkan namanya text box. Ya, dan kita sesuaikan di bagian yang di dalam kotak bagian ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu ketika kita nanti mengetik ya, mengetikkan username-nya itu ada tempat ketikannya gitu. Dan kita atur sini, dapat kita atur untuk latar belakangnya mungkin kita ganti dengan backstyle-nya transparan biar tidak kelihatan putihnya. Lalu tulisannya dapat juga kita rubah di bagian nih font, yaitu Tahoma. Ini dapat kita ganti juga ini. Misalnya tulisan yang akan kita pakai itu books antiqua dan ukurannya tebal dan ukurannya adalah 11 ya. Kita oke kan. Nah, oke, di sini sama seperti ini kita dapat mengetik di bagian dalamnya, tapi dapat kita juga jalankan ini, atau mungkin dapat kita hilangkan untuk border ya, border colornya itu maaf bukan sana, border stylenya itu kita kembalikan ke nomor 1 ya, untuk menambahkan border, dan kembalikan ke 0 ya, untuk menghilangkan border yang ada tepinya tadi. Dapat kita jalankan terlebih dahulu untuk melihat bagaimana hasilnya. Nah, hasil yang keluar itu adalah kita dapat menginput nama, yaitu ya bisa, tapi namanya tersebut adalah terlalu ke atas sehingga kita perlu mengedit agar namanya itu pas di bagian tengah-tengahnya. Caranya kita kembali ke menu tadi, menu form 1 itu nama pengguna, lalu namanya terlalu ke atas, maka kita akan melakukan menambah, yaitu pada bagian top, yaitu agar kita dapat semakin tinggi nilai topnya, maka
semakin ke bawah untuk tulisannya. Begitupun sebaliknya. Sehingga karena namanya terlalu atas, maka kita dapat menambahkan, misalnya di sini ada 80. Nah, sehingga dia sudah pas untuk dijalankan. Selanjutnya kita atur juga pada bagian bawahnya. Ini caranya sama. Nah, kita copy saja, lalu kita tempelkan dan kita rapikan. Lalu untuk di sini dan di sini dan paling bawahnya. Oke. Untuk melihatnya dapat di-run-kan. Emailnya sudah oke. Kata sandinya terlalu ke bawah dan ulangi kata sandinya sudah benar. Sehingga untuk kata sandinya mungkin perlu diperbaiki agar ke atas tulisannya. Kata sandi berarti kita kurangkan ini, misalnya 202. Oke, untuk selanjutnya itu kita akan menambahkan di bagian masuknya ini, yaitu dengan cara menambahkan label. Ini label pada bagian tulisan masuk ini, dan kita akan menghilangkan latar belakangnya dengan back style-nya adalah 0 dan tulisan captionnya kita hilangkan. Oke. Nah, seperti ini. Dan untuk buat akunnya sama, untuk tombolnya ya, ini sama, kita dapat memperbesar saja seperti ini, kurang lebih seperti ini, supaya nanti ada pilihan untuk bisa diklik nantinya. Maaf, ini sudah hilang ya bagian boxnya. Kita masuk ke bagian masuk ini. Oke. Selanjutnya begitupun juga untuk menu loginnya atau masuknya ini. Ini untuk namanya mungkin bisa kita ganti di bagian captionnya, itu adalah akun. Mungkin itu saja dulu. Lalu kita dapat menambahkan bagian ini adalah text box. Sama seperti tadi, kita ambil di tools box ya dengan text box. Lalu kita sesuaikan pada bagian kotak di dalamnya. Seperti ini. Dan menghilangkan latar belakangnya, kita ganti back style-nya menjadi 0. Lalu menghilangkan bordernya, itu adalah border style-nya. Pertama kita masuk ke 1, lalu kembali lagi ke 0 agar hilang hasilnya. Oke. Lalu begitu juga untuk kata sandi di bawahnya, itu dapat kita kopikan dan pastekan di bawahnya. Sama seperti tadi. Untuk melihatnya kita dapat merunkan dan menyesuaikan letak tampilannya. Baik, di sini tampilannya terlalu ke atas dan ini ukurannya sudah pas. Untuk nama pengguna itu tampilan terlalu atas. Kita dapat masuk ke sini. Lalu di bagian nama pengguna itu terlalu ke atas. Atau mungkin kita dapat mengubah tulisannya saja. Mungkin kita samakan saja tulisannya sama seperti tadi, yaitu tulisan book ya, dengan bold dan ukuran 11. Oke. Dan juga ini sama dengan tulisan yang sama, tulisan book, bold dan ukurannya adalah 11. Oke. Baik, kita coba untuk runkannya.
dan sudah pas untuk ukuran di tengah-tengahnya. Selanjutnya itu kita sama seperti tadi, kita akan menambahkan sebuah label ini dia label pada menu buat akun baru agar bisa kita mengakses ataupun menekan dengan tombolnya nantinya. Caranya sama, itu kita hilangkan latar belakangnya, lalu menghilangkan untuk captionnya, dan sudah tidak terlihat tombolnya. Maka ini dapat kita kopikan juga ini pada bagian menu masuknya. Kita dapat memperbesarnya, menyesuaikan ukurannya. Oke, seperti ini. Dan oke. Untuk selanjutnya kita dapat mengubah nama-nama dari yang telah kita buat tadi. Caranya itu misalnya dari buat akun dulu terlebih dahulu. Untuk nama pengguna itu dapat kita ganti namanya adalah dengan nama. Lalu emailnya itu adalah dengan email. Teleponnya adalah telepon saja. Kata sandinya adalah password. Dan untuk ulangi kata sandinya adalah konfirmasi ya. Maksud konfirmasi itu adalah konfirmasi ulang untuk kata sandinya. Lalu pada bagian masuk ini dengan nama login. Lalu untuk yang buat akunnya dengan nama simpan. Oke, kita lanjut ke bagian form akunnya. Dimana untuk akun itu nama penggunanya sama seperti tadi, itu nama juga. Lalu kata sandinya kita isikan juga password. Dan untuk buat akun baru itu kita isi buat. Dan untuk masuk itu kita isi adalah login atau login. Oke. Selanjutnya itu dapat kita tambahkan sebuah frame di bawah ini. Yang gunanya frame itu apabila kita buat akun baru, tampilan frame tersebut akan muncul sehingga diperlukanlah kata sandi administrator. Yang gunanya itu hanya administrator yang dapat mendaftarkan sebuah akun baru. Caranya itu dengan cara kita akan memilih di toolbox ini adalah frame. Kita akan cari frame. Lalu kita mungkin akan membuatnya di bawah ini dengan ukuran sebesar ini. Oke. Nah, di sini di frame ini mungkin kita dapat menambahkan juga yang namanya text box. Guna text box itu untuk dapat menuliskan kata sandi administratornya pada bagian dalam ini. Oke, selanjutnya kita akan mengganti saja dulu untuk nama frame 1 ini agar kelihatan lebih rapi. Di mana pada menu captionnya kita isi dengan kata sandi administrator. Oke. Lalu pada bagian bawahnya yang text box tadi itu dapat kita hilangkan latar belakangnya terlebih dahulu, back style dengan 0, dan ini dengan back style udah. Lalu bordernya mungkin kita rubah ke 1 lalu kembali ke 0 agar bisa hilang. Dan juga untuk tulisannya kita dapat ganti tulisan yang sama seperti tadi, yaitu tulisan book ya, tulisan buku. Book ini bold dengan ukuran 11. Oke. Itu di bagian dalamnya.
Oke, mungkin di kata sandi administrator ini dapat kita edit juga di bagian bordernya, border stylenya, agar border stylenya itu kelihatan dan latar belakangnya adalah kosong ya. Border style, border, back color, mana dia? Color. Seperti itu saja terlebih dahulu. Back colornya ini seharusnya ya tidak ada ya. Oke, mungkin seperti itu saja dulu. Setelah kita tambahkan ini, mungkin kita akan tambahkan tombol OK di sampingnya. Itu dengan menambahkan sebuah command block ya pada bagian sini. Nah, command block ini mungkin kita isi di captionnya dulu adalah OK, tombol OK. Lalu tombol OK sudah. Sini mungkin bisa kita kasih bordernya biar lebih kelihatan, ataupun warnanya saja, warna latar belakang saja kita tambahkan dengan warna lebih terang. Oke, mungkin seperti ini, birunya kurang. Oke, mungkin seperti ini saja dulu, dan ukurannya mungkin kita besarkan ya sedikit ya, pas. Oke. Dan di tombol OK ini command button 1 kita ganti namanya dengan OK ya. Oke. Lalu ininya kita ganti dengan nama password admin ya. Password admin. Password admin. Oke, ini framenya juga sudah. Oke, jadi untuk semuanya sudah diganti nama. Dan oh ya, satu lagi mungkin dapat kita tambahkan di samping ini ya. Mungkin ini kita kecilkan terlebih dahulu ya. Di samping passwordnya ini ada, maaf sebelumnya, mungkin pada bagian ini ya, buat akun. Bagian kata sandi ini kita dapat menambahkan checkbox yang gunanya fungsi checkbox ini apabila nanti password tersebut dapat kita rubah menjadi seperti misalnya bintang-bintang-bintang walaupun kata sandinya telah kita ketikkan. Caranya kita tambahkan checkbox, lalu kita buat sebesar sini aja. Oke, kita sesuaikan ukurannya dengan checkboxnya. Captionnya kita hapus. Oke, latar belakangnya juga kita ganti. Kalau ada, ya ada sini. Dan ukurannya mungkin udah sebesar itu saja. Coba kita runkan terlebih dahulu. Oke, baik, pas, ukurannya sudah pas. Kita kembali ke sini, lalu ke form 1 ya. Ukurannya seperti ini. Lalu dapat kita copy untuk pada bagian bawahnya. Nah, kita sesuaikan juga nih. Nah, oke. Kata sandinya tadi ini adalah, ulangi kata sandinya. Nah, untuk membuat kata sandinya itu tidak diketahui, misalnya untuk disembunyikan, itu dapat kita ganti pada bagian password chatnya. Sehingga apabila kita mengetikkan angka 1, 2, 3, itu yang terketikkan adalah tanda bintang jika kita menambahkannya adalah tanda bintang di bagian password chatnya. Begitu juga untuk kata ulangi kata sandi pada bagian password chatnya. Mana dia? Ini dia. Bintang. Contohnya seperti ini, mungkin kita jalankan terlebih dahulu. Nama pengguna, oke. Emailnya, oke. Nomor telepon, oke. Kata sandinya seperti ini. Dia yang keluar adalah angka-angka. Tapi setelah kita centang ini nantinya, ini dicentang dengan masukkan kode, maka tampilan bintang ini adalah
tampilan yang keluar seperti password pada umumnya, yaitu yang seperti angka dan huruf yang dimasukkannya. Oke, kita lanjut pada bagian selanjutnya. Saya rasa itu sudah cukup untuk bagian tampilan. Selanjutnya mungkin kita akan menambahkan kode yang telah kami siapkan. Itu letaknya di bagian musik dan di coding login kelompok 1. Kita akan memasukkan kode untuk user form 1-nya. Oke, cara kita copy, klik kanan copy, lalu pergi ke Excel-nya. Dan kita masukkan ke bagian user form 1, view code, dan kita pastikan di sini. Oke. Dan begitu juga untuk form 2-nya. User form 2, ini merupakan kodenya. Kita copy, pergi ke Excel, dan kita masukkan ke bagian user form 2, klik kanan view code dan kita pastikan. Oke, baik. Di sini kita akan bahas masing-masing kode yang telah kami buat, yaitu untuk nama pengguna sendiri itu tadi kan dengan nama, dan itu diketik secara manual nanti nama. Mungkin kita periksa. Oke, lanjut kepada bagian email. Emailnya seperti itu, dapat diketikkan nanti. Teleponnya untuk telepon, yaitu telepon tadi atas nama telepon, dan bagian kata sandinya atau password ya, bagian ulangi kata sandinya tetap sama. Lalu pada bagian checkbox ya, nah di sini checkbox ini digunakan apa, menggantikan ya, berarti menggantikan huruf ataupun angka yang dimasukkan nanti dalam passwordnya itu, dan yang muncul adalah password dengan bentuk bintang, karena kita sudah menambahkannya pada bagian password chartnya tadi adalah tanda bintang, sehingga passwordnya dapat disembunyikan. Begitupun juga untuk pada bagian checkbox itu tanda bintang. Apabila kita mencentang checkbox 1 ataupun checkbox 2, maka yang akan keluar itu adalah password huruf dan angka, sehingga dapat kelihatan. Contohnya seperti ini, mungkin kita runkan terlebih dahulu. Kita masukkan kata sandinya, dan kita lihat sini, sehingga yang muncul adalah angkanya. Begitu juga untuk ulangi kata sandi, itu sama, kita dapat mencentangkan atau menghilangkannya. Kembali ke menu VBA-nya. Lalu pada bagian masuk ya, masuk itu apabila kita tekan menu masuk ya, login ya, apabila sudah punya akun lalu kita masuk ke menu login ya, masuk, itu dia akan menampilkan ya unload me user form 2 ya. User form 2 tadi adalah menu login ini, nanti dia akan tampil ini. Dan juga untuk menu buat akun itu dengan nama simpan tadi. Simpan, dia akan tersimpan data tersebut pada sheet 9 A sampai 1000 ya, sampai habis. Nah, di sini dengan formatnya itu ada nama, email, telepon, password, konfirmasi password maksudnya, yang telah kita buat sebelumnya di menu Excel ini. Apabila kita menginput ataupun mendaftarkan akun baru, itu nama data tersebut akan tersimpan pada bagian login, yaitu login itu adalah pada menu sheet 9 ya. Sheet 9 itu adalah login, makanya di sini data usernya adalah sheet 9. Selanjutnya di sini apabila sudah tertambahkan, sudah berhasil, maka akan keluar pesan ya, message box-nya, yaitu user berhasil ditambahkan ya, ditambahkan. Lalu mungkin kita dapat menjalankannya terlebih dahulu ya. Misal kita isi nama penggunanya adalah dengan nama saya sendiri, lalu emailnya misal seperti ini, nomor teleponnya
Misal seperti ini, lalu kata sandinya ini dan kata sandinya kita ulangi dan kita lihat di sini hasilnya sama. Lalu kita masuk buat akun ya. User berhasil ditambahkan nanti yang keluar. Oke. Sehingga data yang telah kita buat tadi itu sudah masuk di bagian menu sheet ke-9, itu adalah pada bagian loginnya. Kita dapat melihat nama, email, nomor teleponnya dan juga password yang telah dimasukkan orang tersebut. Dan apabila kita telah membuat akun ini tersebut dan kita ingin masuk ke dalam akun tersebut, kita dapat mengklik tombol masuk di sini, yang dimana akan diarahkan kepada user form kedua, yaitu user form kedua itu adalah user form untuk akunnya. Nah, di sini nama pengguna dan kata sandi, sehingga kita dapat masukkan nantinya nama pengguna dan juga kata sandinya. Baik, kita kembali ke Excel-nya terlebih dahulu. Lalu mungkin itu untuk bagian buat akun atau daftar akun. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tampilan awalnya, yaitu bagian masuk akun masuknya. Dimana di sini kita akan menambahkan dengan kodenya telah kita masukkan tadi. Dimana untuk nama penggunanya sama seperti tadi, itu dikosongkan karena kita yang akan mengisi sendiri nantinya. Lalu kata sandinya juga begitu. Passwordnya dengan nama password itu pastikan sama. Lalu di sini pada menu buat akun baru, buat akun baru. Oke, kita ulang. Pada menu buat ya, menu buat itu dia akan menampilkan frame 1 yang telah kita buat tadi. Yang frame 1 itu tuh yang di bagian bawah ini. Sehingga ketika kita merunkan bagian ini, bagian kata sandi administrator di bawahnya akan hilang, tetapi apabila kita mengklik tombol buat akun baru, dia akan muncul. Sehingga kita dapat mengetikkan pada bagian di bawahnya. Untuk kata sandi administratornya apa? Kita kembali ke Excel-nya, VBA-nya. Dan selanjutnya kita akan mengecek pada bagian kode masuk ya. Dimana kode masuk itu dengan nama login tadi, itu apabila username atau passwordnya salah, maka dia akan muncul loginnya adalah error. Dan apabila username dan passwordnya itu benar kita masukkan, berarti dia akan menunjukkan adalah form utama ya. Form utama ini adalah form bagian awal dari dashboard ini. Lalu maaf, di sini user form 2 bagian masuk. Oke. Lalu iya, sehingga akan dipanggil untuk mistake box-nya apabila username-nya tidak cocok, yaitu username tidak terdaftar ya, ataupun user akunnya. Oke, kita coba bagian kata sandi administrator ini ya, tadi dengan nama password admin ya. Password admin, jika password adminnya salah ya, maka dia akan muncul mistake box-nya, maaf password admin salah, silakan hubungi administrator ya, katanya. Lalu yang dipanggil kembali yaitu adalah user form 1 ya. User form 1 tadi apa? User form 1 tadi adalah menu daftar. Ketika kita mengklik memasukkan ya password admin ataupun kata sandi administratornya tadi dan password itu benar, maka dia akan diarahkan ke bagian user form 1 ya. User form 1 ini adalah menu untuk buat akun baru. Nah, di sini untuk mengubah ya view code ya, untuk merubah nah di sini untuk merubah password adminnya kita dapat mengganti pada bagian menu OK ya. Berarti pada menu OK ini
kita dapat mengganti password admin, misalnya kelompok 1 ya. Kita ganti saja untuk kelompok 1, mungkin seperti itu. Maka password untuk ketika kita menrunkan bagian akun ini dan kita belum punya kata sandi sama sekali, lalu kita buat akun baru dan kata sandi administratornya, apabila kata sandinya salah ya. Misal saya buat di sini kelompok saja, maka dia akan muncul password admin salah, silakan hubungi administrator. Maka dia akan hilang tombolnya. Tetapi apabila kita buat baru dengan kata sandi yang baru, dengan kata sandi administrator yang benar, yaitu adalah kelompok admin, lalu kita klik OK. Kelompok, maaf sebenarnya kelompok, kelompok 1, maka dia akan muncul menu pada tampilan untuk membuat daftar akun tadi. Oke, mungkin hanya itu untuk pada bagian kode dan juga buat akunnya. Langkah selanjutnya itu untuk memunculkan bagian buat akunnya ini ya, atau loginnya ini di awal, itu kita harus mengganti pada bagian this workbook ya. Fungsinya apa? Itu apabila kita mengganti ini, apabila kita membuka filenya, maka dia akan menunjukkan pada form utama langsung. Form utama ini, bukan pada menu login ini. Sehingga kita dapat mengganti pada bagian workbooknya ini, form utama ini sebagai dengan nama user form 2. Kita ganti saja user form 2. User formnya besar, oke, user form 2. Sip. Kita dapat menjalankannya. Mungkin kita simpan terlebih dahulu. Oke, baik. Sudah simpan. Kita close. Dan kita akan masuk dengan nama ya, ini, ataupun buat akun baru nantinya. Oke, kita akan mencari file masuk lagi. Kita masuk ke menu Excel dan kita akan buka di menu file yang telah kita buat tadi. Ini dia. Dan tampilan awal yang akan munculnya adalah tampilan login seperti ini. Sehingga kita dapat memasukkan nama pengguna yang tadi yang telah kita buat, atau kita mungkin membuat akun baru ya. Caranya buat akun baru. Lalu kita masukkan nama kata sandi administratornya, itu tadi adalah kelompok 1. Lalu kita klik OK, maka dia akan muncul pada tampilan daftar akun. Berarti hanya orang tertentu yang tahu kata sandi administratornya yang hanya dapat membuat akun baru. Mungkin nama penggunanya adalah Ready2. Di sini dengan emailnya. Misalnya email saya dan nomor telepon. Oke, dan kata sandinya mungkin kita akan bikin ini, lalu kita dapat mengkopinya juga ya. Dengan kata sandinya, maaf ini salah ketik terus, jadi 1811 mungkin itu. Lalu kita klik menu buat akun. Nah, user berhasil ditambah. Setelah itu kita dapat masuk ke menu masuk ini. Sudah punya akun, masuk ya, masuk. Dengan kata penggunanya tadi adalah Ready2. Dengan kata sandinya adalah Ready 1811. Kita masuk. Sehingga muncullah di sini ada sedikit error pada menu login ya. Untuk cek password,
berarti untuk cek passwordnya adalah 03 pilih cari user ya. Cari user, ntar sebelumnya kita akan masuk ke bagian Excelnya terlebih dahulu ya. Cari password, oke, dia benar 1811. Dengan emailnya di sini sudah masuk, tapi kenapa error di kodenya pada bagian ini? Menu loginnya katanya. Mana tadi error di menu login? So, kita coba jadi 2, jadi 1811 kita masuk, kita cek passwordnya. Sheet 9 rank A1 A100, tapi cek passwordnya atau cari usernya adalah 0 sampai 3, 03 artinya. Password caption itu cari user ya, cari user. Offsetnya 03. Oke, mungkin kita akan coba lagi dengan menggunakan akun pertama. Dengan menggunakan akun pertama harusnya bisa masuk dia. Sheet 9, oke. Udah benar password atau salahkah di menu loginnya? Kita lihat di sini di menu loginnya. Masuknya login benar, nama benar. Cek password. Oh, berarti pada bagian yang ini ya. Oh ya, sebelumnya ada satu ketinggalan pada bagian, berarti kita harus membuat sebuah kotak di sini. Kotak baru untuk cek passwordnya ya, mungkin dalam bentuk ini saja. Kita bikin apa nih namanya, text box ya, text box di bagian bawah sini kecil saja, lalu kita hide-kan, sembunyikan ya. Dengan cara itu back style-nya kita ganti ke 0 ya. Terus bordernya kita ganti ke 1 lalu ke 0 ya. Oke, sehingga dia hilang ya. Fungsinya ini ya, text box 1 ini untuk yang tadi, yang error tadi ya. Apabila dia mengklik tombol login, dia akan memanggil mana tadi? Ini dia akan mencari cek password. Dia akan mengecek password atau cari user yang kita buat dalam text box ini, yaitu text box 1 namanya. Mungkin kita akan ganti namanya, itu kita samakan dengan cek password. Gunanya itu untuk memanggil kembali data yang telah kita inputkan ini. Kita akan masuk ke bagian ini, dan ini cek password, oke. Dan kita sesuaikan dengan kodenya, view code ya, pada bagian cek password ya. Cek password nih, untuk diambil cek passwordnya tadi untuk mencari usernya. Kita akan coba ya, menyimpannya dan memasukkannya lagi ya. Oke, ini udah tersimpan. Lalu kita akan login kembali. Letaknya di musik dan di kelompok 1 ini. Oke, baik, kita akan memasukkan nama penggunanya tadi adalah ready 2. Aduh, ada huruf kecil, ready 2.
Oh, ini lupa dieditnya ke bawah sedikit dengan kata sandinya ready 1811 ya. Coba kita masuk, dia masih error ya, atau masih ada kesalahan di bagian ini. Servam apa lagi nih salahnya? Cek password dengan text box atau label. Maaf sebelumnya, seharusnya ini bukan text box tetapi harus kita gunakan label ya. Caranya kita delete saja ini dulu, lalu kita klik untuk label ya. Seharusnya ini adalah label di sini, sehingga nama labelnya adalah cek password. Benar tadi, password, cek password, dan di bagian tulisan captionnya kita hapus mana dia, back stylenya kita ganti ke 0 ya, agar dia hilang. Oke, dia hilang. Seharusnya dia label, bukan text box tadi ya, karena dia termasuk tombol ataupun bukan tombol ya, label yang akan kita masukkan di dalam view code-nya tadi. Nih, seharusnya adalah dalam bentuk label. Oke, kita coba menjalankan ini. Apakah berhasil? Kita jalankan ini terlebih dahulu. Kita masukkan nama penggunanya di 2 dengan passwordnya ready 1811. Oke, kita masuk. Oke, baik, berhasil. Itu seharusnya tadi itu adalah label. Di sini mungkin kita akan atur tadi ini karena kita memperbesar ukurannya ya. Kita akan atur juga di sini pada bagian ini. Ini udah outfit kah? Atau kita aturlah ini dulu bagian size-nya itu nomor 1 biar dia pas ukuran tampilannya. Lalu di bagian ininya kita dapat mengganti bagian awalnya nama ini dengan kita menurunkan ke bawah. Berarti ini 155 misalnya. Belum, 157. Oke. Dan ini juga pada bagian top kita dapat merubah 190. 190. Oke, kita coba runkan dan kita coba ketik. Oke, udah pas untuk di tengahnya. Mungkin kita akan mencoba membuat akun lagi dan menambahkan dan mencoba untuk loginnya. Sebelumnya kita akan simpan terlebih dahulu. Lalu kita simpan sini. Dan kita akan keluar dan kita akan masuk di menu Excel-nya. Nah, kita akan mencoba masuk ke menu Excel-nya tadi. Tampilan awalnya adalah tampilan ini, tetapi kita akan mendaftar buat akun baru untuk melihat apakah masih ada kode yang error ataupun sudah selesai semuanya. Kata sandi administratornya adalah kelompok 1, yaitu dapat dirubah pada bagian kode di bagian kata sandi administratornya. Kelompok 1 lalu kita okekan sehingga muncullah yang dipanggil adalah untuk menu daftar akunnya. Misalnya nama penggunanya adalah bebas ya, admin saja, admin, dan emailnya admin@gmail.com. Dengan nomor teleponnya mungkin bebas saja ya, 628 ini bebas saja nomornya. Lalu dengan kata sandinya adalah admin juga ya, sandi admin, dan di sini juga admin. Lalu kita akan buat akun sehingga user berhasil ditambahkan. Lalu kita akan masuk ya. Sehingga untuk nama penggunanya adalah admin dan untuk nama pengguna juga admin kata sandinya. Kita akan masuk. Oke, baik. Kode tersebut adalah berhasil kita gunakan sehingga kita dapat menjalankan program untuk data peminjaman buku di Perpustakaan Universitas Negeri Padang ini. Untuk selanjutnya, kita akan mengecek juga di menu keluar ini, agar keluar ini nih
dia akan masuk ke menu tampilan login awal tadi, ataupun keluar dari aplikasi ini. Caranya itu di bagian Open Sheet, lalu kembali ke bagian VBA-nya, ya, VBA-nya, Developer Visual Basic, lalu kita masuk ke bagian form utamanya, di bagian kode untuk keluar. CMD Exit, oke, ini sudah menggunakan user form 2, ya, sehingga ketika kita mengklik pada bagian tombol exit pada bagian dashboard tadi atau menu utama tadi, dia akan beralih keluar tadi, dia akan beralih pada tampilan user form 2, yaitu user form bagian selamat datang ini. Lalu mungkin kita dapat menambahkan juga di sini pada bagian ini agar kita dapat meng-close semua aplikasinya atau keluar dari aplikasi Excel-nya tersebut. Kita dapat menambahkan sebuah, letakin aja sebuah label ya di sini. Di bagian logo WNP saja, lalu kita hilangkan untuk bordernya, ya, border stylenya adalah 0 ya, 0 ya, maksudnya 1. Border stylenya adalah 0 ya, latar belakangnya back stylenya maksudnya adalah 0, dengan captionnya adalah 0 ya. Lalu kita dapat menambahkan kode pada bagian ini, label 11 ini ya, atau kita bikin lah ya label 11 ini dengan nama close ya, tutup ya, tutup. Oke. Lalu kita dapat mengambil datanya dari ini saja, yaitu this workbook, ketika dia membuka ataupun menutup aplikasi tersebut ya. Kita kontrol copy, yaitu Ctrl C, mengkopinya. Lalu kita masuk ke bagian user form 2 pada bagian tutup ini. Ini kita akan pastekan di sini. Untuk privatnya workbook open ya, tutup klik ya, itu sama dengan ini open tapi ini tutup ya. Kita akan menggunakan tutup saja. Berarti ini privatnya sudah oke. Kita hapus saja. Nah, di sini tadi dia akan menampilkan user form 2 karena kita copy dari this workbook tadi. Sehingga kita ingin menutup tampilan dari Excel ini. Maka kita dapat mengganti perintahnya itu, berarti this workbook ya. Kenapa this workbook? Itu karena namanya adalah this workbook ya, yang telah kita open tadi. Lalu kita buat dot close harusnya ya, ini dia dot close. Oke. Lalu ini di bawahnya kita hapus saja. Oke. Nah, seharusnya sudah bisa ini. Kita coba ya, runkan. Sebelumnya kita simpan terlebih dahulu ya. Kita simpan. Oke. Kita simpan. Dan kita akan cobanya itu dari tampilan awal tadi. Oke, baik, ini lupa pula tadi ini. Kita masuk aja dulu admin. Ini admin juga. Oke, kita masuk. Oke, open sheet dulu. Oke. Berarti ini kita simpan. Lalu kita akan tutup dan buka file yang tadi. Kita akan mengecek untuk semua kodenya apakah sudah berjalan ataupun belum ya. Open, browse, dan dari folder musik tadi. Ini kita open. Nah, di sini kita akan coba ya. Masukkan, ini sudah oke tadi ya, masukkan password yang telah kita bikin tadi, admin, ini juga admin, lalu kita masuk ya. Tampilannya akan masuk seperti ini ya, dan semuanya sudah berjalan. Dan apabila kita klik keluar ya, yang telah kita ubah ya, menu keluar tadi itu akan tampil bagian menu loginnya awalnya tadi ya, menu masuknya. Apakah ada yang klik keluar? Iya. Sehingga tampilan awalnya adalah tampilan yang ini. Dan apabila kita klik logo yang di atas, itu telah kita masukkan untuk menutup workbook ataupun Excel-nya. Kita akan coba dengan kliknya, apakah dia menutup.
Dan ya, dia sudah menutup langsung untuk file Excel-nya. Baik, sekian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Yuri dengan NIM 22029010. Nah, di sini kami membuat data peminjaman buku perpustakaan. Nah, di sini kami telah menyediakan untuk menu Excel-nya. Di sini sudah tersedia untuk NIM, nama, prodi, departemen, fakultas, jenis kelamin, jenis buku, jenis waktu peminjaman dan waktu pengembalian buku. Nah, untuk yang pertama kita masuk pada developer, masuk pada Visual Basic. Nah, pada Visual Basic ini kita akan mengaktifkan beberapa form, yaitu mulai dari form departemen, form fakultas, form peminjaman, form penyimpanan, form prodi, dan form utama. Nah, yang pertama kita di sini akan menjalankan terlebih dahulu untuk form departemennya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini disediakan list box dan nama departemen dan lainnya. Kita akan mengganti terlebih dahulu. Kita tap list box-nya. Nah, di sini kita ganti menjadi namanya tabel data. Nah, lanjut nama departemen ini kita ganti menjadi txt job. Nah, untuk yang save ini kita ganti menjadi cmd save. Nah, untuk delete ini kita ganti menjadi cmd delete. Nah, oke, setelah itu kita masukkan codingnya. Nah, jika sudah, kita klik kanan, kita pencet pada view kode. Nah, selanjutnya kita ambil coding untuk pada form departemennya. Oke, kita copy. Lalu kita paste. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, jika sudah bisa dijalankan, akan muncul beberapa departemen, yaitu seperti matematika, fisika, biologi, kimia, pendidikan IPA, agroindustri, dan statistika. Nah, lanjut kepada form fakultas. Nah, kita klik 2 kali, kita ganti juga untuk list box-nya menjadi tabel data, nama fakultasnya menjadi txt unit. Nah, selanjutnya untuk yang save kita ganti menjadi cmd save. Nah, selanjutnya delete kita ganti menjadi cmd delete. Oke, nah selanjutnya kita masukkan codingnya. Klik kanan, view kode, lalu kita ambil untuk coding yang pada bagian form fakultas tadi ya. Nah, kita copy, lalu kita paste. Nah, kita coba runkan ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini muncul fakultasnya yang kami sediakan itu FMIPA. Nah, lanjut pada form peminjam. Klik 2 kali. Nah, di sini kita mengganti untuk form peminjamnya, yaitu ini menjadi fotonya menjadi image 1. Nama mahasiswa txt foto. Di sini ada cmd upload. Lalu cmd reset. Nah, di sini ada beberapa TGL1, TGL2. Nah, di sini kita menyediakan untuk form peminjam ini ada nama, NIM, nama lengkap, program studi, departemen, fakultas, jenis kelamin, jenis buku, judul buku, kode buku, tanggal peminjaman, serta tanggal pengembalian, dan ada keterangan serta denda. Nah, untuk program studinya ada pilihan. Kita ganti dulu namanya. Nah, kita ganti seperti yang telah disediakan, form departemen fakultas, cmd bisnis, jenis kelaminnya, jenis buku, judulnya, kode buku, peminjaman, tanggal pengembalian, keterangan, serta denda. Oke, selanjutnya, nah pada bagian save kita ganti menjadi cmd save. Nah, selanjutnya untuk update kita ganti juga menjadi cmd update. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan codingnya dengan cara klik kanan dan view kode. Nah, selanjutnya kita ambil coding pada bagian form peminjam. Oke, kita copy. Lalu kita paste. Oke, nah kita coba jalankan ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa kita lihat untuk form peminjamnya ada, bisa kita lihat foto mahasiswa, NIM, nama lengkap, prodi, departemen, fakultas, jenis kelamin, jenis buku, judul buku, kode buku, tanggal peminjaman, serta pengembalian, dan keterangan ini telat atau tepat waktu. Jika telat akan mendapatkan denda.
Oke, selanjutnya kita masuk pada form penyimpanan. Nah, pada form penyimpanan ini kita juga ganti menjadi txt folder. Nah, untuk browser CMD save. Nah, yang reset CMD reset. Oke, selanjutnya kita masukkan codingnya dengan klik kanan, masuk view kode. Lalu selanjutnya kita akan ambil codingnya pada form penyimpanan. Kita copy. Lalu selanjutnya kita Oke, untuk form penyimpanan jika sudah kita coba jalankan. Nah, jika sudah seperti ini untuk form penyimpanannya, kita bisa lanjut pada form prodi ya teman-teman. Kita klik 2 kali. Oke, di sini kita ganti pada listbooknya menjadi tabel data. Untuk nama program studinya txt job. Nah, untuk di sini cmd save, lalu cmd delete. Nah, kita akan masukkan codingnya dengan klik kanan, lalu view kode. Kita ambil codingnya from prodi ya. Kita save, kita copy, lalu kita paste. Nah, kita coba jalankan ya teman-teman. Nah, jika sudah muncul di sini form prodinya ada beberapa prodi, ada matematika, pendidikan matematika, fisika, pendidikan fisika, biologi, pendidikan biologi, pendidikan IPA, ada statistika, kimia, pendidikan kimia, dan agroindustri. Perkenalkan, nama saya Prijamara Karismita dengan NIM 22029003. Baik, di sini saya akan melanjutkan tutorial dari rekan saya, di mana kita akan mengaktifkan pada bagian form utama. Untuk langkahnya yaitu kita klik form utama ini 2 kali, kemudian akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Nah, di mana tampilan dashboard seperti ini, pada backgroundnya itu teman-teman bisa ganti pada desain yang ada di PPT. Bagaimana caranya? Caranya yaitu teman-teman buka PPT yang ada di dalam file, kemudian teman-teman ubah, di mana backgroundnya ini teman-teman bisa ubah menjadi seperti kita klik seperti ini, kemudian kita klik kanan. Nanti pada bagian pada opsi ini terdapat change picture. Teman-teman bisa ganti change picture tersebut menjadi background yang teman-teman inginkan. Kemudian kita akan mengecek elemen-elemen ini apakah sudah tergabung dengan background tersebut. Bagaimana caranya? Kita klik seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih grup ini. Nah, di sini kan grup ini sudah tidak bisa diklik, berarti tandanya elemen tersebut sudah tergabung dengan background. Nah, jika sudah tergabung, kita bisa save bagian seperti ini. Kita save as picture. Kemudian kita ganti namanya menjadi design 1. Kemudian pada bagian tipenya ini kita ganti menjadi JPEG. Kemudian save. Selanjutnya, jika sudah di-save, kita kembali ke menu form utama tadi. Kita klik pada bagian ini, kemudian kita pilih pada picture. Nah, pada picture ini, teman-teman bisa klik ini. Nanti di sini teman-teman tinggal masukkan desain yang sudah disimpan tadi, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Begitupun juga pada bagian dashboard, teman-teman download terlebih dahulu atau simpan terlebih dahulu desain yang sudah teman-teman buat di PPT. Seperti bagian yang tadi, yaitu save as picture, kemudian ganti tipenya menjadi JPEG. Selanjutnya, kembali ke form utama tadi, lalu klik bagian dashboard ini, pilih bagian picture-nya, kemudian teman-teman juga masukkan desain yang sudah teman-teman simpan tadi. Oke, jika sudah terganti dashboard tampilannya seperti ini, kita akan mengaktifkan menu-menu pada tampilan ini, elemen-elemennya. Pada bagian menu utama ini, kita ganti namanya menjadi CMD Home. Selanjutnya pada rekapitulasi, ganti namanya menjadi CMD Employee. Pada bagian profile, ganti namanya menjadi CMD Profile. Pada bagian departemen, ganti namanya menjadi CMD Departemen. Pada program studi, ganti namanya menjadi CMD Job. Pada fakultas, ganti namanya menjadi CMD Business. Kemudian pada penyimpanan, ganti namanya menjadi CMD Folder. Pada simpan, klik simpan, ganti namanya menjadi CMD Save. Kemudian pada keluar ini, menu keluar, kita ganti namanya menjadi CMD Exit. Nah, kenapa nama-namanya ini tidak sama dengan ini? Karena kita menyesuaikan dengan codingnya. Selanjutnya pada bagian dashboard,
Kita klik di bawah total peminjaman ini ada kotak. Nah, di mana kotak ini kita ganti namanya menjadi LB total. Kemudian yang laki-laki juga kita ganti namanya menjadi LB male. Kemudian pada perempuan juga kita ganti namanya menjadi LB female. Selanjutnya kita geser ke samping. Nah, di sini ada tabel putih di mana kita ganti namanya menjadi grafik 1. Kemudian yang ini juga kita ganti namanya menjadi grafik 2. Selanjutnya tabel ini kita ganti namanya menjadi grafik 3. Kemudian ini kita ganti namanya menjadi grafik 4. Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah terlambat ini kita ganti namanya menjadi LB inactive. Dan pada bagian tepat waktu kita ganti namanya menjadi LB active. Selanjutnya, kita klik yang kotak abu-abu ini. Nah, di sini tuh dia ada namanya folder path. Folder path ini kita ganti namanya menjadi text folder. Selanjutnya, juga pada bagian OpenSheet kita ganti namanya menjadi CMD OpenSheet. Nah, jika pada bagian dashboard sudah diganti namanya, selanjutnya kita akan mengganti nama-nama pada bagian table. Nah, pada bagian table ini juga kita ganti namanya. Pada bagian putih ini kita klik, kita ganti namanya menjadi tabel data. Selanjutnya, pada bagian add ini, kita ganti namanya menjadi CMD add. Selanjutnya, pada bagian update ini, kita ganti namanya menjadi CMD update. Kemudian juga pada bagian delete ini, ganti namanya menjadi CMD delete. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini juga ada tabel-tabel yang akan kita ganti namanya, yaitu pada bagian berdasarkan ini, kita ganti namanya menjadi CMD berdasarkan. Kemudian pada kotak kata kunci, kita ganti namanya menjadi teks kata kunci. Kemudian pada bagian search, kita ganti juga namanya menjadi CMD cari. Kemudian bagian export juga kita ganti namanya menjadi CMD export. Selanjutnya pada reset juga kita ganti namanya menjadi CMD reset. Selanjutnya kita geser ke samping. Nah, di sini ada total data, kita klik juga kotaknya. Kita ganti namanya menjadi TXT total. Nah, jika pada bagian profile ini nama-namanya sudah kita ganti, jika pada bagian tabel ini nama-namanya sudah kita ganti, selanjutnya kita akan mengganti nama pada bagian profile. Nah, pada bagian profile itu tampilannya seperti ini. Kita akan mengganti atau mengaktifkan tabel-tabel yang ada di sini. Yaitu pada bagian ini, kita ganti namanya menjadi image 11. Kemudian pada bagian di bawah name juga kita ganti namanya menjadi text TID. Selanjutnya cari data kita klik, ganti namanya menjadi CMD get. Kemudian bagian reset, ganti namanya menjadi CMD reset data. Selanjutnya pada bagian print, kita ganti namanya menjadi CMD print 1. Selanjutnya kita beralih ke sebelah kanannya. Nah, pada bagian nama ini kita klik kotaknya. Nah, ini kita ganti menjadi teks nama. Selanjutnya program studi kita ganti menjadi teks job. Selanjutnya CMD departemen juga kita ganti menjadi teks departemen. Pada bagian fakultas kotaknya juga kita ganti menjadi teks unit. Selanjutnya jenis kelamin juga kita ganti menjadi teks gender. Kemudian foto juga kita ganti menjadi teks foto. Kemudian pada jenis buku kita klik juga kotaknya, kita ganti menjadi teks ethnicity. Kemudian yang judul buku juga kita ganti namanya menjadi teks city. Selanjutnya yang kode buku juga kita ganti namanya menjadi teks country. Dan tanggal peminjaman teks hire. Kemudian tanggal pengembalian juga kita ganti menjadi teks exit. Dan keterangan ini kita ganti namanya menjadi teks employment. Dan pada bagian denda juga kita ganti menjadi teks annual. Nah, perlu diingatkan sekali lagi bahwasannya nama-nama pada tabel-tabel ini kita perlu mengikuti sesuai dengan codingnya. Nah, baiklah, saya Intan Permatasari dengan NIM 220290016 akan melanjutkan tutorial membuat program aplikasi peminjam perpustakaan. Yang pertama kita klik from peminjam, lalu pada from peminjam ini ada bagian tanggal peminjam dan tanggal pengembalian. Pada bagian tanggal peminjam kita ganti dengan LB here date, dan pada bagian tanggal pengembalian kita ganti dengan LB exit date sesuai dengan coding yang telah kita gunakan pada bahan coding.
Selanjutnya yaitu jika kita klik view kodenya, lalu kita runkan, akan muncul seperti ini karena tadi sudah berhasil di bagian from pegawai. Lalu jika kita klik di bagian tanggal pinjaman, akan muncul seperti ini. Ada katanya call advance calendar. Cara mengatasinya yaitu dengan kita menambahkan sebuah file kalender sehingga nanti tidak ada errornya. Caranya itu kita klik kiri, lalu kita klik import file, lalu kita klik calendar from, lalu kita open. Nah, di sini sudah ada bagian calendar from. Lalu kita klik tambahkan modul, insert modul. Nah, di sini juga sudah ada modul, lalu kita klik impor, lalu kita imporkan yang bagian modul kalender. Nah, di sini sudah ada dua modul. Yang bagian modul 1 ini kita hapus dengan cara klik kiri, lalu kita klik remove modul. Kita klik no. Nah, setelah kita tambahkan kalender dan modul, selanjutnya kita runkan, akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita buka di bagian from utama. Nah, di menu utama ini akan kita tambahkan codingnya, yaitu di bagian from utama, lalu kita copy coding yang telah disediakan. Sampai akhir kita copy. Nah, setelah itu kita pastikan di bagian coding from utama, view kode, lalu kita paste. Setelah itu kita runkan. Di sini ada katanya call matikan tombol. Artinya ada yang harus kita tambahkan lagi agar program ini tidak error. Nah, dengan cara kita insert modul, lalu di sini ada kode yang harus kita tambahkan. Kita ambil di bagian bahan coding, ada di bagian modul 2, lalu kita kopikan dari bagian sub matikan tombol sampai akhir. Lalu kita pastekan di bagian coding modul 1. Nah, seperti ini. Nah, di sini gunanya itu adalah untuk mengatur pewarnaan, untuk mengatur tombol-tombol yang ada pada aplikasi kita. Nah, selanjutnya jika kita runkan, nah di sini ada katanya error di bagian frame 2. Karena frame 2-nya tidak ada, dapat kita hapus ini sebaris. Nah, lalu kita view kode. Nah, kita runkan. Di sini katanya harap buat folder di database dengan nama database foto barang. Lalu kita klik folder setup, lalu kita klik browse, lalu kita klik C, lalu kita klik database, lalu kita klik foto barang, lalu kita confirm. Nah, di sini sudah tersimpan, kita klik OK, lalu kita klik silang. Lalu di sini karena layarnya itu terlalu besar, jadi semuanya tidak nampak di layar kita. Lalu kita geser ke bawah dikit, kita klik reset. Nah, di bagian frame utama ini, kita geser ke bawah, itu ada bagian zoom. Di sini 100, kita ganti dengan 90. Nah, kita runkan lagi. Bukan di bagian codingnya. Nah, di sini sudah berhasil di bagian frame utama. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mencoba untuk menambahkan suatu data pada program tersebut dengan cara mengklik rekapitulasi, lalu mengklik add,
Lalu tambahkan NIM, misalkan NIM-nya itu 2202901. Nama lengkap misalkan Budi. Program studi kita pilih misalkan Pendidikan Matematika, Departemen Matematika, lalu fakultasnya FMIPA, jenis kelamin laki-laki, dan meminjam buku fiksi dengan judul buku misalkan keilmiahan dengan kode buku K345. Tanggal peminjaman misalkan tanggal 6 Mai, klik OK. Lalu tanggal pengembalian misalkan tanggal 14, maka keterangannya yaitu terlambat. Dengan denda kita karena sehari berarti 1.000. Nah, sudah tercantum di sini rupiahnya yaitu 1.000. Lalu kita masukkan foto mahasiswanya. Misalkan ini save. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa data pegawai berhasil disimpan, maka aplikasi ini sudah berhasil untuk menambahkan data pegawai. Klik OK. Lalu pada data yang telah kita tambahkan tadi, coba kita update. Misalkan di sini kita update di bagian program studinya menjadi fisika dan departemennya kita ganti menjadi fisika. Nah, kita klik update, maka data berhasil diupdate atau data berhasil diubah. Sehingga program ini telah bisa untuk mengubah data yang telah ditambahkan tadi. Nah, di bagian menu utama tadi juga sudah bertambah datanya dari 2 orang menjadi 3 orang di bagian matematika. Ini menandakan bahwa program ini sudah berhasil.